Jadi kalau laki-laki gampang memukul pasangannya, itu imannya berarti kecil banget, tipis banget. Istri ini termasuk perjalanan Kediri Jakarta, Jakarta Kediri selalu mutar lagunya Lesti Kejora. Kenapa? Karena memang Lesti ini perempuan yang unik, perempuan yang tangguh, perempuan yang luar biasa. Jadi saya dan istri ini kaget begitu mendengar kabar kalau adik Lesti Kejora itu dianiaya ya, kalau sesuai dengan yang disampaikan oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya, bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau dari pandangan agama, agama mengajarkan kepada kita yaitu wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah istrimu itu dengan baik, bil ma'ruf, dengan baik. Jadi ketika ada masalah, ketika ada problem, maka penyelesaiannya harus dengan cara-cara yang baik. Apalagi Lesti Kejora itu perempuan yang juga mampu mandiri ya, menghasilkan kekayaan, menghasilkan pundi-pundi keuangan dari hasil kerja dia sendiri sebagai seorang penyanyi. Kita tahu rumahnya saat itu ya, waktu usia SMP, bagaimana susah payahnya membangun sebuah karir, ternyata mendapatkan perlakuan seperti ini. Kami sangat betul-betul prihatin. Maka ketika adik Lesti Kejora melalui pengacaranya Bang Sandi melaporkan kasus ini ke proses hukum, maka kami mendukung sepenuhnya langkah tersebut, karena memang itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh negara, bahwa siapapun, nah ini penting, baik laki maupun perempuan, ketika ada masalah jangan menggunakan kekerasan. Apapun itu, laki dan perempuan, apalagi laki-laki punya tenaga besar, saudara adik Lesti yang kecil seperti itu tentu akan mengalami dampak trauma yang sangat berkepanjangan. Jadi mengambil langkah hukum merupakan langkah yang sangat tepat, dan kami mendukung. Mudah-mudahan kami percaya Polda Metro Jaya dalam hal ini akan tegak lurus. Apalagi saya juga mendapatkan informasi bahwa saudara RB ya akan dipanggil hari Kamis. Kalau melihat tuntutannya ya kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Tapi Gus, ya. Jadi di agama kan sudah diajarkan ya, rambu-rambu dalam membangun sebuah rumah tangga. Maka ketika kita misalnya kesal, emosi, manusia yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Nah, emosi boleh, tetapi ketika dilakukan dengan kekerasan, yang mana di undang-undang tentang hukum pidana masalah rumah tangga juga sudah diatur bahwa kalau dulu KDRT itu mungkin hak rumah tangga itu sendiri, sekarang nggak bisa, karena sudah diatur oleh negara bahwa rumah tangga tidak boleh untuk melakukan kekerasan. Nah, caranya gimana? Kan gitu. Yang ditanya adalah cara mengendalikan emosi. Ya memang kita harus dekat ya sama Allah. Memang ujian yang paling berat adalah di saat kita punya uang, punya jabatan, punya kekayaan dan lain-lain. Itu ujian yang sangat berat. Kami pun dan istri saya ini ya juga tidak luput dari namanya ujian. Nah, bagaimana menghadapi ujian? Makanya saya bersyukur kepada Allah punya istri ya lumayan lah, cantiknya lumayan lah, tapi cerewetnya juga imbang lumayan. Nah, punya istri cerewet itu
jangan sedih, harus bersyukur. Itu artinya dia malaikat kita yang menjaga handphone kita 24 jam itu ya, kita punya istri. Nah ini malaikat saya gitu. Sebab kalau kita seperti ini ya, terus nggak ada yang jaga. Sedangkan ujian hidup itu sekarang, kalau dulu mungkin kita mau selingkuh itu susahnya minta ampun. Tapi kalau sekarang ini di HP kita dengan jarak 20 cm, kalau iman tidak betul-betul kuat, ujiannya sangat-sangat luar biasa. Maka ketika saudara RB dan Lesti menghadapi ujian berkaitan dengan tanda kutip perselingkuhan yang katanya, maka di zaman sekarang ini teman-teman media harus betul-betul, khususnya yang berumah tangga, harus betul-betul hati-hati betul, terutama yang punya wajah tampan ini. Wajah tampan, wajah cantik itu ujian. Jadi harus diantisipasi. Jadi kalau kita punya istri cerewet, kadang meriksa HP, ini HP saya ini pinnya istri saya tak kasih tahu memang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya terkontrol. Bukan karena takut istri, bukan. Karena kalau kita tidak ada mengkontrol, wong malaikat itu kadang-kadang katanya ada yang menjaga di sini, tapi kita ini kan kadang-kadang ujiannya lebih berat, lebih besar. Maka dari itu ketika kita punya istri cerewet, ketika punya istri perhatian, bersyukurlah kepada Allah, jangan merasa tertekan. Jadi RB itu keliru. Lesti itu sudah punya penghasilan, sudah punya suara yang bagus, sudah punya keceriaan, hanya ditegur seperti itu langsung melakukan tindakan pidana. Wah, ini kalau Lesti nggak memaafkan, itu bisa ditahan itu hari Kamis itu, diperiksa bisa ditahan karena tuntutannya minimal 5 tahun, 10 tahun. Kalau kekerasannya itu misalnya membuat dia luka permanen sekian, kalau membuat itu 15 tahun, kalau luka membuat traumatik 5 tahun. Itu saya kok feeling saya itu bisa ditahan itu Rizky sampai itu RB itu. Nah kalau orang sudah dewasa selingkuh biasanya deket yang namanya perzinahan. Ada lagi dosa lagi, udah bohong terus kemudian berzina. Nah jenengan kan tahu kan bagaimana hukumannya orang yang berzina, bagaimana hukumannya orang yang berbohong. Saya kira itu ya. Kalau saya melihat adik Lesti ini, Lesti Kejora, saya Muhammad Rofi'i cuman penjual rawon sama istri, saya tetap berdoa untuk Lesti dan keluarga diberi kekuatan dan diberi ketabahan ya. Nah pertanyaan dari teman wartawan yaitu tentang kira-kira Lesti ini memaafkan atau tidak, atau bagaimana kan begitu. Kalau saya melihat Lesti ini sampai membuat laporan tengah malam, itu artinya kayaknya sudah klimaks. Jadi sudah numpuk. Karena sudah numpuk, kan kalau hanya satu kali kesalahan nggak sampai lah terjadi pelaporan. Nah ini analisa saya sudah numpuk ini kesalahan, sehingga mungkin wis ndak kuat, daripada Lesti melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri dan keluarganya, maka ambil jalur hukum dan langkah hukum. Dan itu tepat itu, dan itu benar, dan itu supaya menjadi percontohan. Jadi kasus Lesti dan RB, pasangan yang menurut kita adalah pasangan yang paling serasi, bahkan mendapatkan penghargaan yang luar biasa, tapi ternyata kan hasilnya kan zonk. Dan yang dilakukan saudari Lesti itu benar, menurut agama itu benar, menyampaikan dengan baik, udah pulangkan saya saja, karena kamu tidak bisa komitmen membangun rumah tangga yang mana kamu berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada saya, yang mana dinamakan misakan holidan, yaitu perjanjian yang teguh dan kokoh, maka pulangkan saja saya. Tetapi ditanggapi lain sama saudara RB. Nah tanggapannya dengan cara apa? Dengan cara
melakukan tindakan-tindakan pidana, dan ini tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh negara. Jadi kalau laki-laki gampang memukul pasangannya, itu imannya berarti kecil banget, tipis banget. Saya jujur aja bersyukur kepada Allah, saya ditakdir tidak menjadi seorang perempuan, karena saya pernah merasakan menggantikan posisi perempuan. Caranya contoh, memandikan anak, merawat, ngemong, dulang, mencuci, itu susah jadi perempuan itu. Maka dari itu bersyukurlah menjadi laki-laki, tidak ikut melahirkan. Jadi ketika ada masalah, sebaiknya selesaikan dengan cara-cara wa'asiruhunna bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik, karena ini adalah yang ngerawat.